warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman menyadari bahwasanya fluida merupakan salah satu aspek yang terpenting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Setiap hari fluida itu dihirup atau diminum oleh manusia. Kemudian pesawat udara juga terbang melayang di sana. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fluida itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Anissa Rahmita NIM 19231052, kemudian Lydia Tambah NIM 19231029, terakhir Yuni Arti NIM 19231051 akan menjelaskan mengenai hukum fluida pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk pembahasan sendiri, kami akan membahas mengenai fluida, aliran darah sebagai fluida statis, kemudian sistem peredaran darah pada manusia, aliran darah sebagai fluida dinamis, kemudian juga hukum Poiseuille, dan terakhir kita membahas mengenai cara kerja jantung. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fluida. Nah, fluida itu merupakan suatu zat alir. Dan tanpa kita sadari bersama bahwasanya fluida itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena fluida itu mengalir, jadi fluida itu mencakup zat cair dan gas. Kemudian fluida sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama juga begitu juga untuk aliran peredaran darah manusia. Fluida juga berperan di dalamnya. Selanjutnya, fluida itu mengalir di bawah pengaruh tekanan gravitasi bumi yang bekerja terhadapnya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, fluida itu juga berperan penting di dalam aliran darah manusia. Jadi, darah dalam tubuh manusia itu termasuk jadi darah di dalam tubuh manusia itu juga termasuk fluida. Selanjutnya, kita akan lihat fluida itu di dalam sistem peredaran darah. Nah, tahukah teman-teman bahwasanya 70% bagian dari tubuh makhluk hidup itu, khususnya manusia, terdiri dari fluida. Hal itu menyebabkan hukum dasar fluida itu dapat diaplikasikan dalam gejala yang terjadi pada tubuh manusia, seperti peredaran darah. Hukum-hukum fluida itu seperti hukum hidrostatis, hukum Bernoulli, kemudian viskositas fluida, dan terakhir juga hukum Poiseuille. Fluida terdiri dari dua macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya fluida itu ada dua, statis dan dinamis. Sekarang kita lihat aliran darah itu sebagai fluida statis. Nah, fluida statis itu adalah fluida yang berada pada fase yang tidak bergerak atau diam, dan fluida itu tidak memiliki perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Contohnya itu adalah ketika kita melihat air yang ada di dalam gelas, dan juga sungai yang memiliki kecepatan yang konstan atau tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Kemudian pada aliran darah berlaku tekanan hidrostatis. Setelah kita memahami apa itu fluida, kemudian fluida statis, dan contoh-contohnya, maka sekarang kita akan lihat aliran darah sebagai fluida statis itu. Nah, kita bisa lihat menggunakan tekanan hidrostatis. Dapat kita contohkan ketika darah itu mengalir ke otak. Pertama, jantung akan berkontraksi menyebabkan darah itu terpompa keluar pada tekanan pertama. Kemudian darah itu akan mengalir sepanjang pembuluh arteri. Selanjutnya, darah juga mengalir ke otak. Selanjutnya, darah akan mengalir ke otak yang punya ketinggian relatif terhadap jantung. Jadi, dapat dirumuskan pH sama dengan P0 ditambah Rho GH. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran pada darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah atau sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung atau bilik kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu pada bagian serambi kanan.
Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih. Sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Urutan perjalanannya adalah darah yang mengandung oksigen akan memasuki atrium kiri dari vena pulmonalis. Setelah itu, darah kemudian dipompa melalui katut mitral ke ventrikel kiri. Dari ventrikel tersebut, darah dipompa melalui katop aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar di tubuh. Atau seperti yang di slide, ada bilik kiri menuju melalui arteri aorta, lalu ke arteri, pembuluh kapiler seluruh tubuh, lalu vena cava superior dan vena cava inferior, lalu masuk ke serambi kanan. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa dari arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem yang masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk HBO atau hemoglobin terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya, darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung, yaitu pada bagian bilik kiri. Vena pulmonalis merupakan keunikan yang kedua dari sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya vena yang membawa darah bersih. Urutan perjalanannya, peredaran darah kecil yaitu bilik kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri jantung. Baiklah, selanjutnya aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Pada bagian ini, fluida yang dibahas akan melibatkan beberapa besaran fisis fluida, yaitu kecepatan, tekanan, kerapatan, dan suhu. Pada materi aliran darah sebagai fluida dinamis, ini akan membahas mengenai persamaan Bernoulli dan viskositas fluida. Nah, yang pertama ada persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar 1 merupakan aplikasi hukum Bernoulli dari pipa. Persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. P ditambah Rho dikali G dikali H ditambah setengah dari Rho dikali V kuadrat sama dengan konstan. Atau dapat juga dituliskan dengan P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H 1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho kali V2 pangkat 2 ditambah Rho dikali G dikali H2. Persamaan itu biasa digunakan untuk menentukan tekanan maupun kecepatan darah mengalir di dalam pembuluh. Dengan pembuluh dianggap bersifat seperti pipa yang dilalui oleh fluida di dalam tubuh, pembuluh-pembuluh darah tidak selalu memiliki diameter yang sama. Apabila digambarkan menurut aliran fluida pada pipa berpenampang berbeda, maka akan seperti gambar yang ada pada slide berikutnya. Seperti gambar yang ini, yaitu pada gambar ini menunjukkan aliran fluida yang melewati dua penampang yang memiliki diameter berbeda. Pada darah yang mengalir seperti fluida dinamis, telah dijabarkan bahwa aliran fluida tidak kental, konstan, tak termanfaatkan, dan tunak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa debit darah atau Q yang mengalir dengan kecepatan V dalam sistem peredaran darah manusia melewati pembuluh darah yang berpenampang A adalah konstan. Maka dalam aliran darah berlangsung sifat kontinuitas fluida yang dituliskan dalam
sebagai berikut. Q atau debit darah sama dengan A dikali V sama dengan konstan. Nah, selanjutnya adalah viskositas fluida. Viskositas atau kekentalan fluida sebenarnya merupakan gaya gesek antar molekul penyusun suatu fluida pada zat cair. Viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Karena membahas darah, maka di sini maksudnya adalah kekentalan darah. Darah juga memiliki sifat viskositas. Darah yang lebih cair akan lebih mudah mengalir. Dengan generalisasi yang semakin kental, maka gaya tarik yang dibutuhkan juga semakin besar. Dalam hal ini, gaya tarik atau F berbanding lurus dengan koefisien kekentalan atau N. Gaya tarik juga bergantung pada luas penampang atau A. Dan jarak ada I, maka persamaannya ditulis sama dengan F sama dengan koefisien kekentalan dikali A dikali V per L. Nah, menurut Wijaya, yang menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi viskositas darah adalah yang pertama, volume hematrokit yang meningkat akan diikuti viskositas darah yang meningkat juga. Lalu yang kedua ada kadar protein plasma bila naik maka viskositasnya pun akan naik. Yang ketiga, suhu tubuh naik maka viskositas akan turun. Yang keempat, kecepatan aliran darah jika turun maka viskositas akan naik. Yang kelima, bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka viskositas darah akan turun. Hal tersebut dikenal juga dengan istilah Fahrenheit-Lindquist effect, yang dimana di dalam pembuluh darah kecil, darah mengalir lambat, maka kecepatan dan diameter bekerja saling berlawanan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai hukum Poiseuille dan cara kerja jantung. Nah, yang pertama yaitu hukum Poiseuille, di mana sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem yang memanfaatkan konsep fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran fluida sangatlah penting, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan pada manusia tersebut. Salah satu hukum dasar fluida yang terjadi pada sistem darah manusia yaitu pada hukum Poiseuille, di mana hukum ini memiliki hubungan dengan laju aliran darah. Aplikasi pada hukum Poiseuille menyatakan bahwa kecepatan aliran darah dipengaruhi oleh radius. Ketika radius meningkat 2 kali lipat, maka kecepatan pada aliran darah tersebut akan meningkat pula, bahkan sampai 16 kali lipat. Nah, begitu pula sebaliknya, jika radius dibuat menjadi kecil, maka kecepatan aliran darah akan mengalami penurunan secara drastis, seperti terjadi pada penebalan dinding arteri. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa aliran darah yang memiliki kecepatan 0 pada dinding arteri serta memiliki kecepatan aliran yang lebih cepat jika terdapat di bagian tengah arteri, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan bentuk dari kecepatan aliran pada fluida sebagai fungsi dari jarak R dari tengah pipa. Apabila diperkirakan radius dalam A serta panjang dalam I, di mana perbedaan kecepatan yaitu P1 dikurang P2 atau V sama dengan 1/4 I dalam kurung P1 dikurang P2 dalam kurung A pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja jantung. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu jantung. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Cara bekerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kemauan kita atau dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang, bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung.
dan disebut dengan basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing yang disebut dengan apex cordis. Letak jantung di bawah rongga dada sebelah depan atau cavum mediastinum anterior. Letak sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada, di atas diafragma, dan pangkalnya terdapat di belakang antara kosta 5 dan 6, 2 jari di bawah papilla mamae. Pada tempat ini teraba adanya denyutan jantung yang disebut dengan ictus cordis. Ukurannya lebih besar dari genggaman tangan kanan dan beratnya kira-kira 250 sampai 300 gram. Dalam kerjanya, jantung mempunyai 3 periode. Yang pertama, periode kontriksi atau periode sistole, di mana suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel dalam keadaan menguncup. Yang kedua, periode dilatasi atau periode dilatasi, di mana suatu keadaan ketika jantung mengembang. Nah, yang ketiga yaitu periode istirahat, yaitu waktu antara periode kontriksi dan dilatasi ketika jantung berhenti kira-kira 1/10 detik. Siklus jantung ini mencakup 3 periode dari akhir kontraksi atau sistole dan relaksasi diastole jantung sampai akhir sistole dan diastole berikutnya. Kontraksi jantung ini mengakibatkan perubahan tekanan dan volume darah dalam jantung dan pembuluh utama yang mengatur pembukaan dan penutupan katup jantung serta aliran darah yang melalui ruang-ruang dan masuk arteri.